Sebelum mempelajari materi ini, pastikan kamu sudah paham tentang materi sebelumnya, yaitu masalah ekonomi. Kamu boleh cek link materi sebelumnya di kolom deskripsi. Halo Sobat Belajar Ekonomi, senang sekali bisa menyapa Sobat semua melalui video pembelajaran kali ini. Pada video ini, kita akan belajar tentang kebutuhan atau needs. Siapa di antara kalian yang suka banget makan fried chicken, apalagi minumnya es lemon tea segar? Atau yang ngaku-ngaku suka traveling ayo, yang suka belanja, nongkrong di kafe, pengen punya rumah pribadi, atau yang pasti nyari obat ketika sakit, atau yang kayak Bapak nih, yang selalu beribadah. Kesemua hal yang saya sebutkan tadi, ada yang berupa kebutuhan, ternyata ada juga yang berupa keinginan. Jadi harus bisa bedain ya. Kalau kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk dapat bertahan hidup dan tidak bisa ditunda pemenuhannya karena bisa mengganggu aktivitas kita. Kebutuhan terdiri atas 3, yaitu sandang atau pakaian, pangan atau makanan dan minuman, dan papan atau rumah tempat tinggal. Sedangkan keinginan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia, tapi setelah kebutuhan terpenuhi, dan sifatnya bisa ditunda pemenuhannya, karena tidak mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Contoh keinginan seperti shopping, nongkrong, ataupun traveling. Perlu diingat ya bahwa kebutuhan setiap orang itu pada dasarnya berbeda-beda, tergantung siapa subjeknya. Misalnya, seorang pelajar tentu kebutuhannya berbeda dengan seorang pekerja, seorang petani dan seorang pelaut, dan demikian seterusnya. Kita lanjut faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. 1. Kondisi alam. Kondisi alam mempengaruhi perbedaan kebutuhan manusia. Misalnya, orang yang tinggal di pegunungan dengan orang yang tinggal di daerah pantai pasti kebutuhannya akan berbeda. 2. Faktor agama. Perbedaan tata cara ibadah dan perayaan hari raya menyebabkan kebutuhan setiap agama berbeda. Misalnya, kalau Islam menggunakan Al-Quran, kalau Kristen menggunakan Alkitab, dan sebagainya. 3. Faktor profesi atau pekerjaan. Misalkan, seorang dokter pasti kebutuhannya berbeda dengan seorang guru. 4. Status sosial dan status ekonomi. Semakin tinggi status sosial dalam masyarakat, menyebabkan kebutuhannya juga akan semakin tinggi. 5. Faktor adat istiadat. Keberagaman suku di Indonesia menyebabkan kebutuhan setiap suku akan berbeda pula. Misalnya Batak menggunakan ulos, Betawi menggunakan sadaria, Jawa Tengah menggunakan Jawi tangkep. 6. Faktor umur atau usia. Kebutuhan seorang bayi, anak remaja, anak dewasa, orang tua, dan lansia tentu sangat berbeda-beda. 7. Faktor peradaban. Peradaban manusia yang semakin maju menuntut kita untuk memenuhi kebutuhan yang semakin beragam. 8. Faktor hobi atau kegemaran. Seseorang yang hobi bermain bola tentu kebutuhannya berbeda dengan seseorang yang hobi menari. Jenis-jenis kebutuhan berdasarkan 1. Tingkat intensitasnya atau tingkat kepentingannya. 2. Pemenuhan waktunya. 3. Sifatnya. 4. Subjeknya. 5. Bentuknya. 1. Jenis kebutuhan berdasarkan intensitas atau tingkat kepentingannya. A. Kebutuhan primer ataupun pokok, yaitu kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan, dan harus dipenuhi. B. Sekunder, yaitu kebutuhan yang tidak harus dipenuhi pada saat itu juga. C. Kebutuhan tersier atau kebutuhan mewah, yaitu kebutuhan yang berupa keinginan akan barang-barang bersifat mewah. 2. Kebutuhan berdasarkan waktunya. A. Kebutuhan sekarang, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi pada saat diperlukan. Contohnya makan ketika lapar atau mengkonsumsi obat ketika sakit. B. Kebutuhan mendatang, yaitu kebutuhan yang dipenuhi untuk masa depan atau masa mendatang. Contohnya seperti menabung. 3. Kebutuhan berdasarkan sifatnya. A. Jasmani, yaitu kebutuhan yang kita penuhi untuk tubuh kita, seperti makan, minum, dan berolahraga. B. Kebutuhan rohani, yaitu kebutuhan untuk psikis kita seperti beribadah, berlibur, dan lain-lain. 4. Kebutuhan berdasarkan subjeknya. A. Kebutuhan individu, yaitu kebutuhan yang kita penuhi untuk diri kita sendiri. Misalnya rumah pribadi, mobil pribadi, dan sebagainya. B. Kebutuhan kolektif, yaitu kebutuhan yang kita penuhi secara bersama-sama. Misalnya sekolah, rumah sakit, dan sebagainya. 5. Kebutuhan berdasarkan bentuk atau wujudnya. A. Kebutuhan material, yaitu kebutuhan berupa barang. B. Kebutuhan immaterial, yaitu kebutuhan berupa jasa. Piramida kebutuhan menurut Abraham Maslow ada 5 tingkatan. Tingkatan pertama yaitu kebutuhan berupa fisiologis seperti makan dan minum. Tingkatan kedua, rasa aman. Tingkatan yang ketiga, sosial, yaitu berupa afeksi, relasi.
keluarga. 4. Penghargaan seperti pencapaian, status sosial, tanggung jawab, reputasi, dan lain-lain. 5. Tingkatan aktualisasi diri, yaitu seperti pengembangan diri, pemenuhan ideologi, dan lain-lain. Next, alat pemuas kebutuhan yaitu berupa barang dan jasa. 1. Berdasarkan cara memperolehnya. A. Barang bebas, yaitu barang yang tidak memerlukan pengorbanan untuk memperolehnya, seperti sinar matahari, udara, maupun air. B. Barang ekonomi, yaitu barang yang memerlukan pengorbanan berupa uang, tenaga, dan waktu untuk memperolehnya, seperti makan, minum, dan sebagainya. C. Barang elit, yaitu barang yang terlalu banyak jumlahnya sehingga tidak diperlukan dan dapat menyebabkan bencana, seperti air ketika banjir, api ketika kebakaran. 2. Berdasarkan cara pemakaian atau penggunaannya. A. Barang substitusi atau barang yang saling menggantikan, contohnya jagung menggantikan beras. B. Barang komplementer atau barang yang saling melengkapi, contohnya kendaraan dengan bahan bakar. 3. Berdasarkan cara pengerjaan atau proses produksi. A. Bahan baku, yaitu barang berupa barang mentah yang sudah siap untuk diolah, contohnya kapas. B. Barang setengah jadi, yaitu bahan mentah yang sudah diolah dalam bentuk setengah jadi, contohnya benang. C. Barang jadi, yaitu barang berupa hasil akhir dari proses produksi, contohnya baju. 4. Berdasarkan jaminannya. A. Benda bergerak, yaitu benda yang bisa dibawa kemana-mana, seperti motor, perhiasan, dan lain-lain. B. Benda tidak bergerak, yaitu benda yang tidak bisa dipindahkan, contohnya seperti rumah dan tanah. Mari kita lanjut ke kegunaan barang dan jasa. 1. Kegunaan dasar atau elemen utility. Benda tersebut akan sangat berguna dikarenakan mempunyai zat asli yang dibutuhkan, misalnya beras sebagai bahan baku nasi. 2. Kegunaan waktu atau time utility. Benda akan sangat lebih bermanfaat atau berfaedah jika digunakan di waktu yang tepat, contohnya payung atau jas hujan pada saat hujan. 3. Kegunaan tempat atau place utility. Benda akan lebih berfaedah atau bermanfaat jika digunakan pada tempat yang tepat, contohnya pasir di sungai dipindahkan ke kota. 4. Kegunaan bentuk atau form utility. Benda dapat lebih berguna bagi manusia setelah diubah bentuknya sesuai dengan keinginan, contohnya kain dirubah menjadi pakaian jadi, atau kayu dirubah menjadi meja. 5. Kegunaan pelayanan atau service utility. Benda akan lebih berguna jika ada jasa pelayanannya, seperti televisi akan berguna apabila ada siaran, HP akan lebih berguna jika ada kuota ataupun provider. 6. Kegunaan hak milik atau ownership utility. Benda akan lebih berguna jika dimiliki oleh orang yang tepat, contohnya buku yang masih ada di toko akan lebih berguna setelah dibeli oleh konsumen. Cangkul akan lebih berguna jika dimiliki oleh petani, komputer akan lebih berguna jika dimiliki oleh pegawai kantor. Terakhir, kita akan ngebahas tentang nilai pakai dan nilai tukar barang. 1. Nilai pakai. Nilai pakai adalah kemampuan suatu barang maupun jasa untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan manusia. Terdiri dari 2, yaitu nilai pakai objektif dan nilai pakai subjektif. A. Nilai pakai objektif, yaitu nilai yang diberikan terhadap suatu barang maupun jasa yang ditinjau dari penggunaannya secara umum, contohnya pakaian, kendaraan, perhiasan, dan lain-lain. B. Nilai pakai subjektif, yaitu nilai yang diberikan kepada suatu barang ataupun jasa ditinjau dari orang ataupun individu tertentu yang memanfaatkannya. Contohnya, komputer akan lebih berguna jika dipakai oleh pegawai, buku pelajaran lebih berguna jika dipakai oleh pelajar. 2. Nilai tukar, yaitu kemampuan suatu barang maupun jasa untuk dapat ditukarkan dengan barang lain. Nilai tukar dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu nilai tukar objektif dan subjektif. A. Nilai tukar objektif, yaitu kemampuan suatu barang maupun jasa untuk dapat ditukarkan dengan barang jasa lain. Contohnya emas, berlian, komputer, kursi, dan meja. B. Nilai tukar subjektif, yaitu kemampuan barang dan jasa bagi orang atau individu bila ditukarkan dengan barang dan jasa lain. Contohnya, Ardra dapat menukarkan komputer laptop dengan telepon genggam, sedangkan temannya Ardra dapat menukarkan laptop dengan sejumlah compact disc berisi lagu. Ini artinya, nilai tukar barang sangat tergantung pada kemampuan orang yang menukarkan barang tersebut. Sekian dulu ya teman-teman untuk video pembelajaran kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian sebanyak mungkin. Oke, see you in the next video.